Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas Asmaul Husna Al-Malik. Ananda semua, tahukah Ananda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh alam semesta dengan segala isinya, baik dunia nyata ini maupun dunia gaib. Oleh karena itulah Anda semua, Allah itu memiliki nama yang disebut dengan Al-Malik, yang artinya yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang mengatur segala kehidupan sampai matinya makhluknya. Tuhan juga tidak membutuhkan bantuan siapapun. Hanya Tuhan yang tahu luasnya kerajaannya yang meliputi alam semesta ini. Ananda semua, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang arti Al-Malik ini ialah bahwa dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Dialah Allah, adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Hasilnya, Al-Malik memiliki kuasa atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Di dalam Al-Quran Ananda semua, kata Al-Malik ini terulang sebanyak 5 kali, dan 2 diantaranya dirangkaikan dengan kata Haqqa dalam arti pasti dan sempurna, yakni pada surah Thaha ayat 114 dan surah Al-Mu'minun ayat 116. Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat 114, Fata'alallahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qul rabbi zidni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ananda semua, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 116 juga Allah berfirman, Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Ananda semua, sebagai Al-Malik, Allah berkuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki, termasuk memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Begitu banyak contoh bagaimana orang yang seakan tampak lemah, Allah anugerahkan kepadanya kemenangan dan kekuasaan kepadanya. Misalnya, Talut dan Daud. Keduanya Allah jadikan pemenang dan penguasa meskipun awalnya banyak orang yang tidak menyangka, bahkan sempat meremehkannya. Demikian pula Allah mencabut kekuasaan dari orang-orang yang sombong dan pongah, meskipun tampaknya mereka sangat kuat, misalnya Fir'aun, Abraha, hingga kaum Ad dan Samud, menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang berkuasa meskipun mendeklarasikan paling berkuasa. Misalnya Fir'aun dengan sombong mengatakan, Ana rabbukumul a'la,
Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini disebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Apa yang kemudian terjadi? Allah menenggelamkan Fir'aun, menjadikannya binasa dan membuktikan bahwa Fir'aun tidak memiliki kekuasaan apapun yang sanggup menolak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini Al-Malik, Ananda semua, insya Allah kita tidak akan takut dengan kekuasaan makhluk yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tunduk dan menghamba kepada Allah yang Maha Merajai, penguasa dan pemilik alam semesta ini. Ananda semua, mari kita lihat teladan yang bisa kita ambil dari nama baik Allah, yaitu Al-Malik ini adalah yang pertama itu sekalian, bahwa kita mesti meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa secara mutlak atas kuasanya. Tidak ada kekuasaan yang mutlak dari makhluknya, meskipun itu raja ataupun presiden. Keduanya hanya diberikan tugas untuk mengatur dan mengelola kekuasaan Allah secara temporer. Kekuasaan Allah itu tidaklah terbatas adanya. Salah satu dari kekuasaannya itu ialah bumi dan langit dengan segala hal yang menyertainya, serta segala sesuatu yang kasat mata ataupun yang gaib. Nah, yang kedua, Ananda semua, teladan yang harus kita lihat, bisa kita ambil dari sikap Asmaul Husna Al-Malik ini adalah meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Ananda semua, keyakinan bahwa hanya Allah merupakan pemilik dan penguasa segala sesuatu, ya, membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan kita lakukan. Kita hidup di bumi miliknya Allah, itulah alasan kita untuk tak patut sewenang-wenang terhadap bumi yang kita tempati ini. Kita harus meminta izin kepada Allah dalam segala tindakan kita, ya, dengan jalan tidak merusak, ya, alam ini, tidak membuat sehingga menimbulkan suatu bencana. Selain meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diminta bertanggung jawab juga atas segala hal yang mereka lakukan, lebih-lebih kepada orang yang dianugerahi kerajaannya di dunia